Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tanggal 23 Juni 2021, Rabu Pekan Biasa. Bacaan pertama. Abraham percaya kepada Tuhan dan hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan mengikat perjanjian dengan dia. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian, Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta bersabda, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat. Maka sabdanya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abram, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim guna memberimu negeri ini menjadi milikmu. Tetapi Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sabda Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu berdampingan. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta bersabda, Kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam berkhotbah di bukit, Yesus berkata, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik,
ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari Ziarah Batin. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak dibentuk menjadi seorang pribadi yang baik. Dalam hal ini, peran orang tua sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, relasi antara anak dan orang tua harus terjalin erat agar bertumbuh dan berkembanglah karakter yang baik. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orientasinya selalu mengarah kepada relasi dengan Tuhan, seperti halnya relasi Abram dengan Tuhan. Sikap Abram yang selalu percaya dan berserah diri sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Iman yang kokoh merupakan landasan dalam pembentukan karakter yang baik. Benarlah bahwa karakter manusia dapat terbentuk melalui lingkungan maupun orang-orang di sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tak mampu memperjuangkan hidupnya sendirian. Karena itu manusia perlu mencari sumber kekudusan untuk membentuk dirinya dengan baik. Yesus Kristus menjadi pusat bagi kita. Ia senantiasa mengarahkan dan menopang hidup kita. Karena itu, sudah sepatutnya lah kita mengamalkan apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus, tinggallah bersama kami, agar kami mampu berbuah dalam kebaikan seperti Engkau. Amin.